Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ina Perdati, saya Rianka Mardiana, saya Nini Ramadhani, saya Amina Zalita, saya Amina Masa. Selamat menyaksikan. I'm not easily distracted. You're acting like I'm acting. You pull me in. Nama saya adalah Nini Ramadhani. Isu birokrasi merupakan suatu masalah yang muncul dalam sistem administrasi suatu organisasi ataupun suatu lembaga pemerintahan. Nah, masalah ini seringkali dikaitkan dengan masalah kinerja, struktur, dan perilaku seorang birokrat dalam menjalankan tugasnya. Isu yang sedang panas saat ini adalah masalah korupsi dana desa. Kenapa sih saya tertarik dalam mengambil isu ini? Saya tertarik karena banyak sekali berita yang menampilkan banyak kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, bukan hanya satu atau dua orang saja, namun banyak sekali oknum yang melakukan tindak korupsi tersebut. Dan kerugian yang ditaksir pun bukan hanya sedikit, bahkan hampir miliaran. Jika hal ini dikaitkan dengan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang birokrat, hal ini sudah termasuk ke hal yang menyimpang, di mana seharusnya seorang birokrat memiliki sifat yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Di kondisi sekarang banyak sekali kepala desa ataupun bawahannya yang melakukan manipulasi data keuangan guna mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Hal ini bisa terjadi karena penegakan hukum yang kurang optimal. Nah, di mana seharusnya setiap pengelolaan dana desa itu bisa dilakukan secara transparan tanpa adanya manipulasi, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian harusnya adanya forum diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat desa, guna memastikan apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat dengan menggunakan dana desa tersebut, dan masyarakat desa pun mengetahui bagaimana penyaluran ataupun aliran dana yang digunakan. Kemudian perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi supaya para pelaku mendapatkan efek jerah. Dengan adanya korupsi dana desa ini menyebabkan proyek pembangunan infrastruktur pun menjadi tertunda. Akibat dana yang seharusnya dialirkan untuk membangun desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi yang akhirnya membuat mobilitas di desa pun mengalami keterlambatan. Selain itu, korupsi dana desa membuat pengentasan kemiskinan pun menjadi terhambat, yang membuat kemiskinan pun menjadi makin bertambah. Dan masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Adanya korupsi dana desa menyebabkan masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum pun menjadi pihak yang terdampak. Penyebab terjadinya masalah yang saya alami kemarin yaitu masalah korupsi dana desa. Jadi penyebab yang pertama itu adalah karena minimnya transparansi, yang kedua adanya kurangnya integritas sebagai aparatur negara, yang ketiga itu ada kurangnya kualitas aparatur desa, dan yang keempat itu ada kurangnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan regulasi dana desa tersebut. Nah, yang kelima itu ada budaya korupsi, dan yang keenam lemahnya kebijakan dan regulasi. Perkenalkan, nama saya Arwinda Almasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu pelayanan publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bisa berupa penyediaan barang atau jasa, pengaturan kebijakan, atau pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sedangkan isu pelayanan publik adalah permasalahan yang berkaitan dengan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penyampaian layanan, sikap petugas, hingga hasil akhir yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kondisi ketidakramaan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan yang serius. Ketidakramaan petugas pelayanan ini bisa jadi disebabkan karena tekanan kerja beban, kerja yang tinggi, dan sumber daya yang terbatas seringkali menjadi alasan mengapa pegawai tidak dapat memberikan pelayanan optimal. Sedangkan kondisi ideal pelayanan publik di Indonesia saat ini adalah ketika setiap warga dapat mengakses pelayanan publik dengan mudah, cepat, dan nyaman. Sikap yang sopan dan santun, pegawai yang selalu menyambut masyarakat dengan ramah dan memberikan senyuman, fasilitas pelayanan publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, dan juga setiap pegawai bertanggung jawab dan atas kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Ketidakramahan dalam pelayanan publik memiliki dampak yang luas dan kompleks bagi masyarakat di Indonesia, seperti ketidakpuasan masyarakat, penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, dan munculnya konflik sosial. Isu ketidakramahan dalam pelayanan publik berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang secara langsung mengakses pelayanan publik, seperti mengurus administrasi penduduk, perizinan, atau mendapatkan pelayanan kesehatan, adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari ketidakramahan. Mereka seringkali mengalami kesulitan, stres, dan pemborosan waktu akibat pelayanan yang tidak efektif.
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga berdampak. Tekanan kerja yang tinggi, beban tugas yang berat, dan seringkali kurangnya apresiasi dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka. Lembaga pemerintahan dapat tercoreng akibat ketidakramahan pelayanan publik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlambat proses pembangunan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakramahan dalam pelayanan. Yang pertama, sistem yang rumit, aturan dan prosedur yang berbelit-belit membuat pelayanan menjadi lambat. Yang kedua, pegawai yang kurang kompeten, kurangnya pelatihan dan motivasi membuat pegawai kurang mampu memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, budaya kerja yang kurang mendukung, budaya korupsi dan nepotisme membuat pegawai kurang fokus. Yang keempat, teknologi yang belum optimal. Banyak kantor pemerintahan yang masih menggunakan sistem manual. Hai, saya Rianto Oktaviana. Jadi di sini saya akan membahas mengenai isu kebijakan publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatasi masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan publik melalui program, pengaturan, atau regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini saya mengangkat isu mengenai penghapusan siaran TV analog. Mengapa saya ambil isu ini? Karena yang pertama, relevan dengan kepentingan umum. Kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat luas, khususnya dalam akses informasi melalui media televisi, dan ini merupakan hak dasar dalam pelayanan publik. Yang kedua, keterlibatan pemerintah. Pemerintah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, termasuk distribusi perangkat set-top box atau STB untuk masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, transformasi digital nasional. ASO mendukung pengelolaan frekuensi lebih efisien untuk perluasan internet lebih cepat dan sejalan dengan tujuan besar Indonesia dalam era digitalisasi. Yang keempat, tantangan implementasi. Isu ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknis seperti distribusi perangkat STB yang belum merata dalam kesenjangan digital, sehingga menjadi studi kasus menarik dalam menganalisis kebijakan publik. Yang kelima, inovasi dan modernisasi. Kebijakan ini menggambarkan bagaimana pemerintah menghadapi teknologi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan dinamika kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi, judul ini sangat relevan sekali untuk menunjukkan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pentingnya pengelolaan yang inklusif serta efisien. Untuk deskripsi singkatnya, pemerintah Indonesia menghapus siaran TV analog untuk beralih ke TV digital yang memberikan kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta efisien, sefrekuensi untuk mendukung internet cepat, dan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung informasi digital nasional. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama itu positif. Kualitas penyiaran meningkat, spektrum digunakan untuk internet cepat dan mendukung UMKM dalam ekonomi digital. Untuk negatifnya, tantangan distribusi perangkat STB bagi masyarakat miskin dan kurangnya sosialisasi di beberapa daerah. Untuk kondisi saat ini, sebagian besar wilayah telah beralih ke TV digital, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung. Untuk kondisi idealnya, semua rumah tangga dapat mengakses TV digital dengan perangkat pendukung yang tersedia secara merata dan spektrum frekuensi mendukung infrastruktur internet nasional. Jadi di sini saya memilih isu mengenai penghapusan teknologi TV. Faktor penyebabnya yaitu teknologi televisi analog memiliki kelemahan seperti gangguan sinyal dan penggunaan spektrum frekuensi yang tidak efisien, sehingga beralih ke teknologi digital yang menjadi keharusan. Siaran digital menawarkan kualitas gambar yang lebih bagus, lebih baik, dan mendukung format HD, serta memungkinkan lebih banyak saluran spektrum yang sama. Efisien spektrum ini juga membuka peluang untuk mengalihkan penggunanya ke jaringan telekomunikasi seperti 4G atau 5G yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Peralihan ini menjawab ekonomi digital yang global dari I2. Peralihan ini menjawab juga kebutuhan masyarakat akan kualitas siaran yang lebih baik dan pengalaman menonton yang lebih intensif. ASO juga mendorong inovasi yang melalui pengembangan saluran televisi dan konten lokal serta layanan tambahan seperti video yang memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi. Kondisi saat ini di Indonesia, kepemimpinan masih didominasikan oleh laki-laki yang disebabkan oleh populasi laki-laki yang lebih banyak dan pandangan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan untuk memimpin. Kesenjangan dalam ketenaga kerja terlihat dalam perempuan yang menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menghambat partisipasi perempuan dalam mengambil kebijakan politik. Idealnya memberikan hak yang sama baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjadi pemimpin tidak ditentukan oleh gender. Perempuan seperti yang terbukti dari kepemimpinan Presiden Megawati bahwa
Perempuan memiliki potensi yang sama untuk memimpin. Akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan sangat penting tanpa adanya anggapan bahwa mereka tidak mampu, dan perlu adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap kemampuan dan kontribusi perempuan. Dampaknya, kurangnya kepercayaan dan dorongan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang berpotensi menghambat kemajuan perekonomian akibat terbatasnya penerimaan tenaga kerja perempuan. Selain itu, dapat berdampak pada kesehatan dan mental mereka karena mengalami stres akibat tekanan ekonomi yang tidak baik. Pihak terdampak yaitu perempuan yang terhambat dalam mengakses posisi pengambilan keputusan. Organisasi yang dipimpin perempuan cenderung lebih inklusif dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kesetaraan gender di sektor publik dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung pembangunan yang adil. Penyebab terjadinya hal ini dikarenakan pandangan bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, seringkali disebabkan oleh stereotip gender yang menganggap mereka lemah dan tidak memiliki kekuatan mental dan juga fisik. Selain itu, beban ganda sebagai ibu dan istri juga menghambat perempuan dalam meraih posisi kepemimpinan. Akibatnya, perempuan menghadapi diskriminasi dalam karir, kurangnya dukungan, dan juga ketidaksetaraan gaji. Saya Mira Zara Lintang. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah bidang dalam manajemen yang berfokus pada pengelolaan orang-orang dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari perekrutan, pelatihan, pengembangan hingga evaluasi kinerja karyawan. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memaksimalkan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh kasus yang saya ambil adalah korupsi jalan tol MBZ yang dimana korupsi tersebut melibatkan 3 orang petinggi proyek infrastruktur tersebut. Proyek tersebut merugikan anggaran negara hingga 1,5 miliar. Korupsi yang dilakukan dengan cara mengganti spesifikasi dan volume material. Yang seharusnya material utama jalan layang tersebut adalah rangka beton, ini malah diganti dengan rangka baja yang mengakibatkan berkurangnya usia dan keawetan infrastruktur hingga 6%. Mengkhawatirkan masyarakat yang akan melintasi jalan layang tersebut. Pihak-pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang terbebani dengan membayar pajak tapi malah dikorupsi. Proyek infrastruktur yang terindikasi korupsi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar seperti pencemaran, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. PT Waskita Karya, perusahaan ini terlibat dalam kasus korupsi, maka nilai sahamnya dapat turun dan investor dapat mengalami kerugian besar. Penyebab korupsi ini adalah tata kelola yang tidak baik dari awal perencanaan hingga pembangunan. Tidak adanya keterlibatan publik selama pembangunan, proyek hanya mementingkan kecepatan pengerjaan tapi tata kelola dan kualitasnya buruk. Padahal proyek infrastruktur berkaitan dengan keselamatan pengguna. Sejumlah celah korupsi dalam proyek infrastruktur adalah oknum BUMN yang mendapat penugasan bekerja sama dengan vendor proyek sehingga spesifikasi proyek dimanipulasi untuk memenangkan vendor tersebut dalam lelang. Lalu auditor internal dan auditor eksternal tidak memiliki kemampuan atau sengaja ikut dalam skema kecurangan sehingga proses audit meloloskan proyek yang bermasalah. Adanya markup atau nilai proyek, pengadaan barang secara tidak wajar sehingga muncul kerugian negara dan kualitas proyek yang tidak sesuai. Proses perencanaan oleh konsultan tidak melalui studi yang serius. Konsultan hanya jadi tukang cap untuk mendapatkan legitimasi bahwa sudah dilakukan uji kelayakan proyek.